Holdings. Nah, untuk review artikel siang hari ini akan dibawakan oleh Kak Fasya selaku Research Assistant di Center for Political Economy and Business Research. Kepada Kak Fasya dipersilahkan untuk memandu review artikel siang hari ini. Baik, terima kasih Mbak Nabila atas kesempatannya. Saya izin share screen sebentar. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan saya Fasya. Di sini saya akan membawakan artikel top tier dengan judul From Commitment to Capital, Does Environmental Innovation Reduce Corporate Cash Holding? Di mana di sini dipublikasi oleh Journal of Sustainable Finance and Investment dan dipublikasikan pada tahun 2024. Untuk mulai, di mana di sini itu ada beberapa topik hal yang akan dibahas, di mana ada introduction, yang kedua ada literature review and hypothesis, selanjutnya ada research science, selanjutnya ada result and discussion, dan yang terakhir ada conclusion. Oke, sebelum memulai, mungkin saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan introduction-nya terlebih dahulu. Di mana untuk yang pertama, kenapa penelitian ini dilakukan? Karena pada dasarnya itu terjadi perubahan iklim yang menjadi happening dalam pembicaraan publik. Di mana perubahan iklim ini tuh memberikan risiko yang signifikan terhadap perekonomian dan bisnis, sehingga mendorong kebutuhan akan solusi inovatif dan keberlanjutan. Nah, sebagai inovasi ini, itu tuh dibentuklah ada yang namanya eco-innovation atau inovasi ekologis, di mana itu mencakup beberapa produk ramah lingkungan, proses produksi bersih, dan lain sebagainya. Nah, di mana eco-innovation ini itu juga dibentuk untuk mengurangi dampak-dampak negatif dari lingkungan dan memanfaatkan sumber daya yang efisien. Nah, eco-innovation ini tuh menangani risiko lingkungan dan meningkatkan reputasi perusahaan. Selain itu, mengintegrasikan keberlanjutan lingkungan dan kinerja keuangan. Di mana dalam penelitian ini itu meninjau hubungan antara eco-innovation terhadap tingkat kepemilikan kas perusahaan dan bagaimana goodwill itu memediasi. Nah, sebenarnya dari ini ditindaklanjuti bahwa fokus utamanya adalah ke eco-innovation terhadap tingkat kepemilikan kas. Nah, secara logika sendiri, kenapa ini ditinjau? Karena sebenarnya setiap kali perusahaan mengeluarkan biaya untuk eco-innovation, itu tuh akan mengurangi kepemilikan kas dari perusahaan. Dan ada beberapa hal yang menjadi poin kenapa penelitian ini dilakukan. Di mana yang pertama itu terkait dengan teori pemegang pemangku kepentingan atau shareholder stakeholders theory, di mana ini tuh organisasi itu mencapai tujuan strategis secara efektif. Itu tuh dengan memperluas cakupan pemangku kepentingannya dan memahami hubungan antaranya. Nah, selanjutnya ada yang kedua itu terkait dengan tiga saluran, yaitu idiosinkratik, terus ada sistematik, dan yang terakhir ada tata kelola. Nah, yang ketiga itu terkait dengan teori ketergantungan sumber daya, di mana di teori ini tuh ditekankan bahwa adanya pentingnya akuisisi sumber daya eksternal dan memenuhi harapan pemangku kepentingan eksternal dalam pengambilan keputusan utama. Oke, selanjutnya terkait dengan literatur review, di mana ini tuh fokus utama dari penelitian ini itu adalah terkait dengan kepemilikan kas perusahaan atau terkait dengan cash holding sendiri. Nah, sebenarnya perlu ditekankan bahwa manajemen likuiditas di perusahaan itu menjadi hal yang utama dan penting, di mana cash holding sendiri itu adalah aset yang liquid yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional, pembiayaan, dan investasi perusahaan, di mana cash holding ini tuh mencerminkan prospek operasional perusahaan dan memberikan dukungan strategis selama masa ketidakpastian. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi ini tuh ada contohnya ada dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya, di mana terkait dengan kepemilikan perusahaan, ukuran perusahaan, dan lain sebagainya yang juga dibahas di penelitian sebelumnya. Nah, kenapa ini dirujuk? Ini tuh sebenarnya juga didasarkan oleh beberapa teori, yaitu ada trade-off teori dan agensi teori.
Nah, terkait dengan trade-off teori sendiri, itu menyatakan bahwa tingkat kas yang optimal itu harus dipertahankan untuk menciptakan keseimbangan. Jadi, perusahaan itu juga harus mempertimbangkan kapan dia yang harus ditahan untuk persediaan atau keperluan di masa mendatang dan kapan kita harus mengeluarkan kas itu. Jadi, gimana baiknya mengelola kas dengan baik. Nah, selanjutnya yang kedua itu terkait dengan agensi teori yang berpendapat bahwa manajer itu cenderung ingin menyimpan lebih banyak kas karena memungkinkan mereka untuk lebih leluasa mengambil keputusan tanpa pengawasan ketat dari investor eksternal. Itu. Selanjutnya, eh, terkait dengan hipotesisnya sendiri, di mana di sini itu perusahaan ini tuh mengambil hubungan terhadap goodwill. Nah, sebenarnya yang digarisbawahi bahwasanya dengan adanya goodwill itu reputasi perusahaan yang baik atau goodwill. Jadi ibaratnya jadi goodwill perusahaan itu digambarkan dengan reputasi, di mana perusahaan ini dengan reputasi yang positif, itu tuh akan memungkinkan akses pendanaan eksternal dan mengurangi kebutuhan likuiditas internalnya. Jadi diharapkan dengan inovasi yang baik itu akan mempengaruhi goodwill yang baik dan dengan seperti itu akan mengurangi kepemilikan kas dari perusahaan sendiri. Nah, dari hal ini pun juga dilatar belakangi oleh eh, dua konsep, di mana yang pertama ada teori stakeholder dan ada CSR literatur, di mana CSR literatur ini itu sendiri itu adalah mekanisme yang diusulkan untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan dan menanggapi kekhawatiran mereka untuk mencapai tujuan lingkungan. Nah, selanjutnya terkait dengan stakeholder teori sendiri, itu menyatakan bahwa kebijakan perusahaan itu tidak hanya didasarkan pada memaksimalisikan kekayaan pemegang saham, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap pemangku kepentingannya yang lain. Nah, di sini juga ditarik satu hipotesis yang dimana digabung jadi satu, di mana adanya hubungan negatif antara environmental innovation dan case holding yang dimediasi oleh goodwill. Nah, selanjutnya terkait data dan sampel sendiri, di mana di sini itu datanya diambil dari semua perusahaan yang terdaftar di Amerika Serikat, yang datanya itu juga dikelola oleh Refinitiv. Di mana Refinitiv ini sekarang itu namanya jadi LSEG, di mana itu London Stock Exchange Group. Nah, di mana di sini juga tidak termasuk perusahaan yang dari sektor industri keuangan. Berikut ada jabaran-jabaran sampelnya yang semula 27.000 menjadi 7.000 setelah seleksi. Nah, untuk pengukurannya sendiri, eco-innovation ini tuh sebenarnya dari penelitian-penelitian terdahulu, itu tuh bisa diukur menggunakan R&D, biaya R&D perusahaan. Nah, tapi untuk penelitian ini lebih efektif ataupun lebih mewakili bahwa proyeksinya itu diambil dari data-data dari Refinitiv Econ ini atau LSEG tadi, yang dimana itu juga berkaitan dengan skor-skor yang mewakili kemampuan perusahaan mengurangi dampak lingkungan dari proses produksi dan lain sebagainya. Intinya dari skor ini itu dinilai dari 0 sampai 100. Itu tuh mewakili seberapa besar inovasi perusahaan itu tadi. Nah, hasilnya nanti akan dikonversikan dalam bentuk desimal untuk hasil analisis ini. Nah, selanjutnya variabel selanjutnya itu terkait dengan cash holding, di mana diukurnya menggunakan kas dan setara kas yang dibagi dengan total aset. Nah, selanjutnya ada goodwill sebagai mediasi. Ini tuh diukur dari net goodwill yang diambil dari data LSEG tadi. Dan ini tuh sebenarnya secara definisi, ini tuh terkait dengan perbedaan antara harga akuisisi dan nilai aset yang dapat diidentifikasi. Dan ini tuh menggunakan logaritma natural untuk analisisnya. Nah, selanjutnya untuk kontrolnya sendiri ada beberapa yang digunakan, ada price to book rasio, ada leverage, dan lain sebagainya.
Nah, ini terkait dengan deskriptif statistik, di mana di sini itu dijelaskan bahwa cash holding itu memiliki rata-rata 0,231, yang di mana itu menunjukkan bahwa rata-rata ini itu eh, stabil, di mana tingkat tertingginya perusahaan ini itu memiliki 23,1% dari total aset dalam bentuk kas dan setara kas. Namun terdapat variasi yang signifikan antara perusahaan, di mana dilihat dari standar defisiasinya, di mana ini itu menunjukkan bahwa 0,317, di mana ada variasi yang besar untuk variabel ini. Nah, selanjutnya terkait dengan beberapa elemen di bawahnya juga ada eco innovation, di mana eco innovation ini itu juga menunjukkan bahwa sebagian besar skor eco innovation ini tuh terbilang rendah, terlihat dari mediannya. Nah, di mana mediannya ini 0, yang di mana juga mengatakan bahwa eco innovation ini itu belum menjadi prioritas utama dari perusahaan sendiri. Nah, terkait dengan paten sendiri, ini juga dari standar deviasinya yang tinggi ini menunjukkan bahwa ini tuh memiliki nilai yang sangat bervariasi dan tidak ada paten. Jadi sebagian perusahaan itu tidak menetapkan adanya paten ini, tapi sebagian juga menetapkan bahwa patennya besar sekali gitu. Nah, ini untuk klasifikasi dari masing-masing kontrolnya. Nah, di sini juga ada model empiris, di mana di sini itu dikaitkan ada terkait dengan variabel independennya, terus juga ada kontrolnya, di mana di sini juga mempertimbangkan faktor-faktor efek tetap dari perusahaan dan dari waktu sendiri. Selanjutnya terkait dengan korelasi, di mana ini adalah hubungan linear antara variabel, di mana di sini itu CH ini, di mana CH ini itu memiliki hubungan dengan eco innovation, yaitu negatif signifikan min 0,237, di mana di sini itu eco innovation ini juga berbanding terbalik mempengaruhi CH. Terus selanjutnya ada paten, yaitu negatif juga signifikan terhadap CH. Selanjutnya terkait goodwill. Goodwill itu sendiri itu juga memiliki nilai negatif signifikan terhadap CH dan lain sebagainya. Mungkin bisa diamati sendiri untuk hasilnya. Nah, ini yang untuk hasil utamanya, di mana di sini itu juga dilakukan suatu analisis terkait dengan variance inflation faktor, di mana di sini itu berkaitan juga untuk mengukur kekuatan dan arah hubungan linear dua variabel, yang dimana ini itu untuk mengidentifikasi juga potensi multikolinearitasi, di mana ini tuh juga mungkin terjadi karena ada dua atau lebih variabel yang berkorelasi dan menyebabkan distorsi atau bias. Jadi untuk menghindari itu dilakukan ini. Nah, di mana di sini hasilnya sendiri dari main VIF-nya sendiri itu tuh menunjukkan bahwa tidak ada masalah, di mana ini itu cukup independen dan dapat diandalkan untuk regresinya, di mana ini itu kurang dari 10, yang mana nilainya juga aman. Nah, terkait dengan analisis regresinya sendiri, sebelum mempertimbangkan dengan adanya mediasi, ini juga diketahui bahwasannya ada dua kolom, di mana yang pertama ini itu tidak melibatkan paten, dan yang kedua ini melibatkan paten. Nah, satu keunggulan dari penelitian ini juga karena dia menarik karena melibatkan nilai patennya juga, di mana di sini terkait dengan variabel-variabelnya, eco innovation ini memiliki nilai min 0,06, di mana di sini itu negatif signifikan mempengaruhi CH. Nah, tapi dengan adanya paten di sini pun dia tetap negatif signifikan, tapi dengan adanya paten ini tadi itu mengurangi tingkat pengaruhnya terhadap dua hubungan ini tadi. Nah, selanjutnya terkait dengan patennya sendiri, itu juga mempengaruhi CH, di mana ini itu mempengaruhi negatif. Jadi semakin tinggi paten itu akan mengurangi kas perusahaan. Begitu juga terkait dengan variabel kontrolnya, ini terkait dengan price book ratio, ini mempengaruhi negatif. Selanjutnya untuk
leverage itu mempengaruhi positif, di mana semakin tingginya leverage akan semakin menambah kas perusahaan. Selanjutnya terkait dengan NWC, uh, ini itu juga mempengaruhi secara negatif. Ini bisa dilihat dari bintang-bintangnya, seberapa signifikannya terkait dengan hasil ini. Selanjutnya untuk yang selanjutnya, ini tuh terkait juga dengan mediasi. Di mana mediasi ini itu menyertakan dengan variabel goodwill. Ini menjelaskan juga hubungan langsung antara goodwill dan variabel eco innovation dan lain sebagainya. Tapi di sini juga disertakan untuk Sobel tesnya. Nah, di mana di sini itu terkait dengan goodwill sendiri, itu memberikan dampak signifikan, dapat dilihat juga dari bintang-bintangnya ya. Selanjutnya untuk eh, hubungannya sendiri, ini kan masih tetap sama ya. Walaupun ada mediasi goodwill, ini tuh hasilnya tetap negatif signifikan, di mana eco innovation ini tuh juga mengurangi kas, makin tinggi akan mengurangi kasnya. Dengan adanya goodwill pun juga goodwill ini akan mengurangi kepemilikan kas. Gitu. Ikut untuk hasilnya terkait dengan analisis Sobel, ini tuh ada negatif 0,058, di mana ini juga negatif signifikan, di mana ini tuh bisa dibuktikan bahwa secara tidak langsung goodwill itu juga mempengaruhi hubungan antara eco innovation dan CH. Nah, selanjutnya ada robustness dan endogeneity check, di mana di sini tuh ada 4 untuk robustness-nya sendiri, di mana yang pertama itu ada IV approach, instrumental variable approach, di mana di sini ada mempertimbangkan variabel atau perhitungan lain, yaitu menggunakan policy emission reduction, dan ada ISO 9000. Nah, di mana pada tabel ini itu dijelaskan bahwasannya pada kolom 1 itu terkait dengan hubungannya terkait eco innovation, di mana di sini itu eh, pada tabel 2 sendiri itu terkait dengan hubungannya dengan CH. Nah, untuk tabel 1 sendiri, policy innovation ini itu memiliki nilai 0,130, yang dimana itu kurang dari signifikansi. Jadi bisa dibilang ini itu signifikan, yang menunjukkan bahwa kebijakan pengurangan emisi berkaitan juga dengan ISO 9000 itu berkorelasi positif terhadap inovasi lingkungan. Nah, selanjutnya juga terkait dengan prediksi ini tadi, itu juga tetap bisa dipertahankan dengan andal bahwa ini itu mengurangi kepemilikan kas. Selanjutnya untuk yang tabel 8 itu terkait dengan dinamis two-step generalized method atau JMM regression, di mana di sini itu juga mempertimbangkan untuk melihat seberapa kuat hubungannya, di mana di sini itu Eco Innov ini itu tetap memiliki nilai negatif signifikan, di mana ini juga ditambahkan dengan lag dari cash holding, di mana memiliki nilai positif signifikan 0,272. Berikut juga untuk hasil-hasilnya bisa diamatin untuk klasifikasinya. Selanjutnya untuk sensitivity test, di mana pada tabel 9 sendiri, ini tuh juga memberikan pengamatan bahwa menggunakan average dari Eco Innov sendiri, di mana di sini itu berkaitan dengan total average innovation ini tuh memiliki pengaruh negatif terhadap CH dengan pertimbangan seperti ini. Jadi dari robustness ini masih bisa dipertahankan untuk hasilnya, signifikansinya. Nah, selanjutnya yang terakhir itu terkait dengan Fama and Jensen, di mana ini tuh regresinya mungkin agak asing ya. Untuk Fama and Match ini itu adalah teknik regresi yang dirancang untuk menganalisis data panel
yang dimana ini tuh diperkenalkan oleh Fama dan Matchbed, dimana ini itu terkait dengan memperhitungkan korelasi serial antara waktu. Nah, ini untuk hasilnya, di mana di sini juga mempertimbangkan bahwa Eco and Enough itu memiliki dampak negatif eh, terhadap CH. Ini bisa dibenarkan atau diandalkan. Selanjutnya patennya adalah min 0,007, yaitu memiliki negatif terhadap CH dan lain sebagainya. Selanjutnya ini terkait dengan additional testnya. Ini ada eh, 3. Nah, yang pertama itu mempertimbangkan dengan firm size, di mana ini itu ada perusahaan-perusahaan dengan eh, yang ukurannya besar dan yang kecil. Nah, untuk perusahaan yang besar itu memiliki tingkat signifikansi yang lebih besar, yaitu 0,21 negatif signifikan terhadap CH, di mana di sini itu berbanding ya dengan yang nilai ukuran perusahaannya yang lebih kecil. Jadi perusahaan yang lebih besar itu cenderung memiliki sedikit uang kas. Nah, begitu juga dengan variabel-variabel lain. Nah, yang ini itu terkait dengan leverage dari perusahaan, terkait dengan high leverage dan low leverage. Nah, yang terakhir ini terkait dengan environmental sensitivity dan insensitivity. Terus di sini itu ada perbandingan juga seperti additional test sebelumnya, dan ini tuh cuma membandingkan seberapa besar environmental sensitif perusahaan dan yang enggak sensitif gitu. Nah, terkait dengan conclusionnya sendiri, di mana dibuktikan bahwa dengan adanya beberapa analisis di atas, bahwa eco-innovation ini tuh memiliki hubungan negatif terhadap cash holding, di mana itu peningkatan standar deviasi ini itu yang telah ditunjukkan sebelumnya, itu mengurangi cash holding sebesar 1,97 tanpa paten dan 1,52% dengan paten. Dan goodwill ini tuh sepenuhnya memediasi hubungan antara EcoInnov dan CH. Nah, dampak dari EcoInnov ini itu juga lebih signifikan untuk perusahaan kecil dan lebih besar untuk perusahaan dengan leverage yang besar. Nah, untuk yang efek EcoInnov ini tuh lebih signifikan pada industri yang tidak sensitif terhadap lingkungan dibandingkan dengan yang sensitif. Nah, untuk implikasinya di mana stakeholder ini tuh memandang positif investasi pada inovasi ramah lingkungan yang meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan. Di mana juga ini tuh mendorong akumulasi modal sosial melalui reputasi yang baik sehingga mengurangi kebutuhan keuangan yang tidak pasti. Selanjutnya juga membantu investor dalam membuat keputusan dan mempertimbangkan faktor lingkungan lainnya. Dan untuk penelitian lebih lanjut, mungkin bisa menganalisis di wilayah lain lagi, terus juga mengeksplorasi terkait dengan mediasi yang lain, dan meneliti pengaruh-pengaruh uh, institusi formal dan informal terhadap hubungan ini. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada Mbak Nabila. Baik, terima kasih banyak Kak Fasya atas pemaparan review artikel siang hari ini. Nah, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan seputar artikel yang dibahas oleh Kak Fasya pada siang hari ini, bisa langsung raise hand atau menuliskan pertanyaan melalui chat kolom Zoom. Baik, bisa langsung untuk Anik ya, dari Kak Isi di Dharma ya. Silahkan Bapak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, apa namanya, eh, pada Ibu penyaji. Ya, ini ya ada hal yang ingin saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan model ya, model penelitian. Mungkin di sini ada beberapa tadi model penelitiannya nih hubungannya dengan apa namanya eco innovation gitu. Nah, dalam proses apa namanya proses pengolahan data
sampai jadi jawaban hipotesis itu. Di sini dia menggunakan JNM. Kenapa harus GMM yang harus dipilih dalam metode analisis data statistiknya? Terus yang kedua terkait dengan robustness itu ya, atau pengujian keakuratan model. Nah, di sini apakah apakah dalam sebuah model itu diwajibkan menggunakan pengujian robustness? Kemudian apa standar robustness yang mungkin digunakan untuk penelitian berbasis ekonometrika? Karena di sini kita menggunakan JMM ya, General apa namanya, Method of Momentum kalau nggak salah itu. Nah, JMM ini apakah standar, apakah kita harus wajib menggunakan JMM? Padahal sebenarnya kan model regresi itu ada banyak ya. Bisa karena di sini menggunakan data panel, kenapa kita tidak menggunakan aja data panel biasa atau data panel dinamis? Kenapa harus kita menggunakan JMM? Mungkin itu dulu Pak, Mbak. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih banyak atas pertanyaan Pak Yuki. Mungkin dari Kak Fasya bisa langsung dijawab ya untuk pertanyaan dari Pak Yuki sebelum lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, saya izin menjawab ya. Terkait dengan pertanyaan kenapa harus ada GMM sendiri, sebenarnya penelitian ini itu kenapa menggunakan analisis ini karena GMM sendiri itu ditujukan untuk data penelitian yang dinamis karena ini juga secara tahun ke tahun ya, jadi eh, penelitian dengan analisis GMM ini itu juga cocok untuk analisis di penelitian seperti ini. Lalu terkait dengan robustness sendiri, sebenarnya robustness ini kenapa dibilang juga untuk penelitian-penelitian itu ada robustness-nya, itu tuh untuk menguji keandalan. Jadi seberapa besar keandalan dari hasil yang telah dihasilkan dari penelitian tadi. Jadi dengan itu ada robustness, itu bisa dipertimbangkan bahwa hasilnya itu bisa eh, saklek atau paten dalam beberapa waktu. Jadi bukan untuk penelitian hasil utamanya aja gitu. Ya, mohon maaf Bu Fritz, apa namanya, robustness ini kan kalau seandainya misalnya model multiple regression ya atau regresi berganda, itu biasanya kan ada standarnya tuh. Misalnya asumsi klasik gitu loh. Ada beberapa gitu tahapan. Nah, apakah di JMM ini uji robustness itu punya standar atau satu penelitian dengan penelitian yang lain bisa berbeda-beda untuk pengujian robustness-nya? Terima kasih Bu Fritz. Rizky. Oke, bagaimana Kak Fasya untuk dari pertanyaan Pak Yuki? Apakah bisa dijawab? Eh, boleh ikut diskusi ya? Boleh Gini, Pak Nuri silahkan. jadi saya sebetulnya mungkin agak sedikit pengalaman ya kalau baca-baca jurnal-jurnal di Scopus, terutama yang kuartil 1 atau top tier ini kan jurnal kalau nggak salah top tier ya, Sustainable and Finance itu. Nah, kalau yang mungkin ini pendapat saya masalah robustness. Jadi robustness test itu memang ditujukan untuk keandalan dari baseline regression. Di main analysis kita sudah membuktikan misalkan variabel X sudah mempengaruhi Y. Tapi apakah itu sudah lepas dari yang namanya bias? Nah, maka dari itu kalau memang kalau mungkin rekan-rekan Bapak Ibu juga sering melihat-lihat jurnal-jurnal yang ada di Scopus. Nah, itu mereka setidaknya mereka mempunyai robustness dan atau kata lainnya biasanya kalau nggak salah sensitivity test. Nah, jadi ambil contoh ya, karena saya di sini kurang pengalaman dengan JMM ya sejujurnya, tapi ada beberapa robustness lain yang saya kenali seperti Heckman two-stage model. Kalau nggak salah dia di sini juga pakai itu, tapi pakai Fama and Jensen. Nah, tapi yang saya pelajari itu Heckman. Nah, Heckman itu kan sebenarnya dari awal tujuannya untuk menguji apakah model yang kita punya itu udah lepas dari self selection bias. Nah, self selection bias ini terjadi ketika kita mungkin over commit, over confidence dengan model yang kita punya. Padahal mungkin aja ada bias di luar model yang mempengaruhi dari
dependen kita. Misal, hmm, kita punya model X mempengaruhi Y, tapi bisa saja ada suatu mungkin ya karena kita menguji itu adalah asosiasi bukan efek ya atau impact. Mungkin saja Y itu bisa mempengaruhi X atau ada variabel-variabel lain mungkin di error yang mempengaruhi Y. Sehingga hasil X kita ini asosiasi atau koefisien X kita ini sepenuhnya tidak tidak benar-benar eh, masih bias. Nah, sehingga kita melakukan Hackman. Hackman kita lakukan uji Hackman step pertama nanti memunculkan yang namanya Mills ratio atau lambda, di mana lambda itu adalah muncul dari residual regresi step satu. Nah, eh, Mills itu nanti dimasukkan ke model utama dan dibuktikan kalau misalkan Mills itu berpengaruh berarti hasilnya itu masih ada bias karena ada asosiasi atau ada pengaruh-pengaruh dari di luar model yang masih meragukan atau masih diragukan di model utama. Nah, itu salah satu contohnya di Hackman. Kalau di robustness kedua yang pernah saya pelajari adalah eh, PSM ya, PSM. Nah, PSM itu berbeda dengan Hackman. Ya biasanya sama aja. Dia sama-sama menguji bias, cuman di PSM ini dia lebih teknis, di mana dia melihat adanya bukan ketidakpastian ya. Kalau yang saya ingat itu masih dalam satu model itu mungkin saja variabel independennya itu kebetulan kebetulan secara statistik mempengaruhi Y signifikan. Nah, sehingga kita buktikan dengan PSM. Ketika PSM itu kita membuat treatment di mana pokoknya outputnya adalah semua kontrol yang digunakan itu udah dibuat semirip mungkin. Jadi ada treatment dummy juga di sana. Jadi misalkan ya, kalau misalkan salah satu contoh variabel Big Four ya, variabel independennya Big Four. Jadi kita mengtreatment perusahaan yang menggunakan Big Four sebagai auditor mereka dengan yang tidak itu memiliki karakteristik benar-benar mirip. Sehingga biasanya kalau misalnya kita punya seribu apa namanya 1000 observasi misalkan ya, firm year data panel observasi gitu, begitu kita buat semirip mungkin berdasarkan treatment tadi, itu mungkin akan mengurang bisa sisa 600 atau bahkan sisa 400. Nah, ketika kita udah membuat kemiripan itu, kemiripan karakteristik dari setiap observasi, kita uji lagi apakah benar-benar Big Four atau variabel independen kita ini bisa berpengaruh atau tidak. Kalau memang berpengaruh berarti ya bukti, ya itu biasnya masih bisa diterima karena kita masih bisa melihat efek atau asosiasi atau koefisien dari independen utama kita. Nah, yang dari saya sampaikan di sini ya mungkin terlepas dari apa itu GMM karena saya belum pernah mencoba menggunakan itu ya. Robustness ini selalu ada. Sensitivity test itu selalu ada ketika kita mencoba untuk mempublish atau mensubmit ke jurnal-jurnal yang berreputasi Scopus atau internasional, apalagi kuartil satu, tentunya pasti ada. Karena reviewer selalu mempertanyakan apakah uji ini sudah lepas dari bias apa tidak kalau kita tanpa melakukan hal itu. Mungkin itu ya yang bisa saya tambahkan ya. Ini tapi pendapat pribadi empirikal yang dari saya rasakan, yang saya ketahui aja. Dan mungkin ada pendapat lain mungkin dari Pak Yuki atau dari orang teman-teman yang lain, rekan-rekan yang lain yang lebih mengerti lah tentang robustness JMM dan sebagainya. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Nuri. Dari Pak Yuki mungkin ada tanggapan? Baik, ya, terima kasih banyak Pak Nuri atas masukannya. Cuma saya sedikit menambahkan ya, karena di sini dijelaskan bahwa dia menggunakan two-state regression. Jadi ada pemisahan antara data time series dengan data cross-sectional. Data time series tadi, kenapa? Karena di data cross-sectional itu pasti ada terjadi gangguan heteroskedastisitas gitu loh. Nah, untuk itu dilakukanlah metode apa namanya two-stage regression. Jadi tujuannya adalah untuk mencari koefisien regresi, kemudian diregresikan kembali, yaitu menggunakan standar ukuran lambda. Kemudian baru dilihat apa namanya dampaknya terhadap ini untuk mengurangi efek heteroskedastisitas tadi. Itu makanya diciptakanlah model JMM ini berdasarkan referensi yang saya baca dari buku-buku statistik. Mohon maaf kalau seandainya kemampuan saya masih kurang. Terima kasih Bu Nabila, terima kasih Ibu Fritzi dan Pak Nuri. Mungkin rekan-rekan yang lain bisa menambahkan.
Baik, terima kasih banyak Pak Yuki dari Kak Fasya. Mungkin ada tambahan atau Sama-sama dari Pak Pak. Nuri? Sudah sama-sama Bapak. Ya. Berarti dari Kak Fasya bagaimana? Apakah sudah cukup atau ada tambahan? Baik, Izin silakan. menambahkan Mbak Nabila, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, sudah terdengar dengan jelas. Silakan. Ya, terkait dengan robustness GMM tadi ya. Jadi sependek pengetahuan saya juga mengapa dia menggunakan robustness test dengan two stage generalized method of measurement atau GMM regression itu karena di sini penulis atau peneliti itu mengidentifikasi bahwa variabel dependennya itu dari waktu ke waktu itu akan berkorelasi. Dalam arti di sini yang dipakai adalah variabel cash holding. Jadi cash holding di tahun sebelumnya itu kecenderungan akan mempengaruhi cash holding di tahun ini. Nah, GMM ini juga standarnya itu kita bisa melihat dari segi uji Hansen G. Jadi di situ apakah memang instrumental dari lack of dependent-nya itu signifikan atau tidak. Nah, itu jadi bisa dites untuk apakah di GMM ini bisa mengatasi masalah endogenitas. Jadi endogenitas ini kan disebabkan oleh adanya faktor lain yang mempengaruhi hubungan antar variabel itu gitu. Jadi di GMM ini hadir diuji apakah memang instrumental lain atau variabel yang dapat mempengaruhi si dependnya ini bisa diatasi seperti itu. Mungkin di papernya juga yang saya baca itu dia sudah melakukan uji Hansen-Cich di mana dia melaporkan bahwa temuan dalam uji GMM ini itu eh, tidak rentan terhadap masalah endogenitas karena instrumentalnya tidak valid seperti itu. Mungkin itu sih alasan mengapa dia menggunakan GMM dan standarnya kenapa kok dimunculkan uji GMM ini. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas Kak Hamida atas uh, tanggapannya. Kemudian, apakah sudah cukup Pak Yuki? Ya, Bu. Terima kasih Bu Nabila. Oke, baik. Terima kasih Pak Yuki dan juga tadi Pak Nuri dan Kak Hamida atas diskusinya. Kemudian ada lanjut dari pertanyaan kedua ada dari Bu Indira. Baik, ada pertanyaan dari Bu Indira melalui chat Zoom, yaitu yang pertama yaitu EcoInov pengukurannya menggunakan apa, dan kemudian apakah pengukuran EcoInov bisa dilakukan di Indonesia? Oke, baik Mbak Nabila. Saya izin menjawab ya untuk pertanyaan dari Ibu Indira. Di mana di sini sebenarnya Eco Innovation sendiri itu perhitungannya banyak ya. Bisa juga menggunakan nilai ataupun besaran dari eh, R&D perusahaan. Itu tuh biasanya juga ada fokus R&D sendiri terkait dengan lingkungan dan ada R&D secara umum. Nah, untuk yang lebih signifikan mungkin untuk Eco Innovation ini bisa pakai R&D untuk lingkungan sendiri. Selain itu juga bisa menggunakan nilai dari paten atau enggak gitu untuk penelitian ini sendiri itu menggunakan data terkait dengan skor Eco Innovation sendiri yang didapatkan dari LSEG ataupun London Stock Exchange Group, di mana di sini itu ini juga diasosiasi untuk negara-negara besar. Nah, tapi untuk data-data Indonesia di situ bisa masih dipertanyakan apakah ada atau enggak. Jadi untuk skornya sendiri itu sebenarnya itu skor dari komposit rata-rata yang disesuaikan dengan industri, yang dimana skornya itu 0 sampai 100, dimana skor ini tuh dihitung dengan menggabungkan 200 karakteristik yang berkaitan dengan dampak lingkungan. Jadi kenapa skor ini dipilih untuk penelitian ini? Karena menurut peneliti bahwasanya ini tuh lebih cocok untuk menjadi proksi penelitian dari Eko Innov sendiri. Nah, terkait dengan penelitian di Indonesia sendiri, penelitian ini bisa dilakukan di Indonesia menggunakan mungkin menggunakan data R&D perusahaan, tapi perlu digarisbawahi juga bahwa di Indonesia pun untuk mengungkapkan R&D perusahaan itu sangat minim. Jadi beberapa perusahaan mungkin tidak mengungkapkan dan ada beberapa statement pun yang menjelaskan bahwa inovasi eco innovation ini itu tidak semestinya untuk selalu dipublikasikan gitu. Jadi itu bisa digarisbawahi untuk
tindak lanjut dari penelitian lebih lanjutnya. Nah, selanjutnya juga terkait dengan mediasi mungkin bisa juga dipertimbangkan untuk mengganti mediasi yang lain karena untuk goodwill sendiri di penelitian ini juga agak dipertanyakan karena goodwill di sini menggambarkan terkait dengan reputasi perusahaan, sedangkan untuk perhitungannya tidak mencerminkan reputasi perusahaan karena reputasi sendiri juga agak susah untuk diukur gitu sih. Untuk Ibu Indira, mungkin apakah sudah menjawab? Terima kasih Kak Fasya. Apakah sudah menjawab untuk pertanyaan Ibu Indira? Oke, baik. Mungkin sambil menunggu respon dari Ibu Indira, kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga, yaitu dari Pak Herman. Nah, dari semua variabel yang dijelaskan, apakah bisa ditransformasi ke data primer? Kalau di jurnalnya sepertinya menggunakan data sekunder. Oh, baik. Sebelum ini ada tanggapan dari Ibu Indira ya. Kita lanjut ke Bu Indira terlebih dahulu. Nah, ini ada tanggapan dari Bu Indira, yaitu untuk ukuran patennya bagaimana ya? Baik, saya izin menambahkan ya. Sebenarnya untuk ukuran paten sendiri, ini untuk penelitian ini kan dilakukan di Amerika Serikat ya, yang notabene juga ini berisi perusahaan-perusahaan besar. Nah, tapi untuk eksekusi di Indonesia sendiri, sebenarnya untuk di Amerika tadi, itu tuh masih banyak juga paten yang nilainya nol gitu. Jadi untuk di Indonesia sendiri mungkin juga bisa mencari data paten, tapi itu pun juga kemungkinan besar bahwa nilai patennya adalah nol atau tidak ada. Jadi mungkin untuk sejauh ini untuk Eco Innovation sendiri bisa juga untuk paten dilarikan untuk mencari di sini atau enggak gitu bisa juga mengutamakan terkait dengan nilai R&D tadi. Itu sih. Jadi sejauh ini yang mewakili terkait Eco Innovation mungkin bisa menggunakan data dari R&D perusahaan. Oke, baik Kak Fasya. Bagaimana Bu Indira? Apakah sudah cukup menjawab? Oke, baik. Terima kasih. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan dari Pak Herman. Dari semua variabel yang sudah dijelaskan, Enggak apakah sih. bagaimana Ibu Yuli? Oke, baik. Untuk penjelasan dari Itu Pak Herman, data paten. dari semua variabel yang dijelaskan, apakah bisa ditransformasikan ke data primer? Nah, kalau misalkan di jurnal sepertinya menggunakan data sekunder ya. Baik, mungkin saya izin menjawab ya terkait dengan data. Mungkin kenapa ini menggunakan data sekunder karena ini kan terbilang untuk pengukuran yang diusahakan untuk proksi yang maksimal dan mewakili variabel gitu. Nah, untuk data primer sendiri itu sebenarnya bisa saja menggunakan survei atau wawancara kuesioner sekalipun itu juga bisa terkait dengan persepsi dari perusahaan, terkait dengan penyimpanan kas perusahaannya dan terkait dengan inovasi dari perusahaan tersebut. Itu sangat bisa untuk dipertanyakan, tapi terkait dengan subjektifnya mungkin agak dipertanyakan untuk hasil dari penelitian sih. Jadi sejauh ini untuk keandalan dari survei atau keandalan dari penelitian mungkin bisa diutamakan untuk menggunakan data-data sekunder gitu. Baik, bagaimana Pak Herman? Apakah sudah cukup menjawab? Baik, terima kasih. Jika Bapak Ibu yang hadir masih ada pertanyaan, bisa langsung menuliskan di kolom chat Zoom ataupun juga raise hand. Oh, izin lagi mau bertanya, Bu Nabila. Baik, silakan Pak Yuki. Enggak, di sini apakah kita perlu melakukan pre-diagnostik sama post-diagnostik nggak? Soalnya kan di sini kan datanya ini kan ada 3 tingkatan ya datanya. Saya lihat, saya baca sebentar kalau terkait data-data yang digunakan. Kemudian penggunaan kontrol variabel itu, Mbak, Bu Nabila, sampai sejauh mana perannya terhadap kelayakan model penelitiannya. Terima kasih, Bu Nabila. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Yuki atas pertanyaannya. Mungkin dari Kak Fasya bisa langsung menjawab pertanyaan dari Pak Yuki ya. Baik, bagaimana Kak Fasya? Apakah sudah bisa dijawab untuk pertanyaan dari Pak Yuki? Oke, baik, izin bantu menjawab ya, Pak, terkait dengan pemilihan variabel kontrol. Sebenarnya kalau pemilihan variabel kontrol itu biasanya kalau dalam penelitian itu yang dia itu ada kaitannya dalam model.
kalau misalnya dari segi model penelitian itu biasanya bisa diambil dari mencakup 3 scope. Yang pertama itu dari karakteristik perusahaan ya, kayak ada firm size, firm A seperti itu. Terus kemudian juga ada Big Four. Apakah di suatu perusahaan itu telah diaudit oleh kantor akuntan Big Four atau mungkin kantor akuntan yang lain seperti itu. Atau juga dari segi keuangan ya seperti contoh kayak ROA, profitability dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, ada juga biasanya kalau di penelitian-penelitian itu juga mereka menggunakan variabel kontrolnya itu dari governance-nya gitu. Jadi seperti kayak ukuran dari board-nya itu berapa atau bisa juga menggunakan board independen gitu sebagai kontrolnya. Seperti itu sih, Pak. Jadi ada 3 scope yang mana bisa digunakan dalam model penelitian itu untuk kontrol variabel kontrolnya. Apakah sudah menjawab? Iya, Pak. Bagaimana Pak Yuki? Apakah sudah cukup menjawab dari pertanyaan Pak Yuki ya dibantu oleh Berarti kami tadi untuk berarti jawaban? berarti kesimpulannya variabel kontrol itu kita harus hati-hati memilih variabel kontrol ya, Bu. Bu apa namanya Mayfaza, itu? dari Mayfaza tadi. Ibu Iya, Mayfaza. karena pemilihan variabel kontrol yang salah pasti juga akan menyebabkan modelnya menjadi keliru gitu loh. Nah, Iya, iya, betul, Pak. berarti ada Setuju. kriteria dalam memilih variabel kontrol. Nah, kriteria seperti apa mungkin yang bisa digunakan sebagai acuan untuk membuat model kita ini menjadi andal, reliable, dan bisa dipertanggungjawabkan gitu lah. Karena ada juga beberapa buku statistik yang saya baca, pemilihan variabel kontrol yang salah juga akan menyebabkan model menjadi bias gitu loh. Iya, benar Terima seperti itu, kasih. Pak. Iya. Ya Bu, terima kasih Bu Nabila, Bu Pritsi. Mohon maaf saya agak ini ya, karena memang ini tertarik saya nih di sini, karena memang bidang saya ekonometrika Bu. Terima kasih Bu Ah, Nabila. baik, terima kasih Pak. Alhamdulillah, review artikel yang hari ini sangat produktif ya untuk diskusinya. Mungkin pertanyaan dari Pak Yuki tadi sekaligus menutup sesi review artikel pada siang hari ini. Nah, apabila Bapak Ibu sekalian yang hadir pada review artikel saat ini sedang melakukan penelitian kuantitatif, bisa menghubungi kami melalui dan membutuhkan konsultasi data, bisa menghubungi kami melalui WhatsApp maupun web yang tersedia di kolom chat Zoom. Baik, tak terasa kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu dalam review artikel siang hari ini. Karena partisipasinya, kegiatan review artikel siang hari ini berjalan dengan lancar. Saya selaku MC sekaligus moderator yang bertugas, mohon maaf atas salah kata dan juga perbuatan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.